Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Asyalwa, NIM 2320322015. Saya dari Universitas Perintis Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana analisis dan evaluasi kampanye pemasaran nyata terhadap strategi adaptasi Coca-Cola di pasar Indonesia melalui komunikasi dan produk lokal yang diselenggarakan oleh Coca-Cola Indonesia. Metode evaluasi kampanye yang digunakan oleh Coca-Cola Indonesia. Coca-Cola Indonesia menggunakan berbagai metode evaluasi untuk menilai keberhasilan kampanye mereka. Beberapa metode evaluasi yang digunakan, yang pertama, survei brand awareness. Coca-Cola Indonesia secara rutin melakukan kesadaran merek di kalangan konsumen Indonesia. Metode ini mencakup pengukuran, pengenalan merek spontan, dan pengenalan merek terbantu. Survei ini semacam membantu Coca-Cola Indonesia memahami sejauh mana kampanye mereka berhasil. Yang kedua, sosial media analiti. Coca-Cola Indonesia menggunakan platform seperti Spin, Gear, Brandwatch, dan Keyhole. Dengan metode ini, Coca-Cola dapat memantau kinerja kampanye, impression, sentimen positif, analisis terkait dengan produk mereka sehingga performa hashtag kampanye seperti bagi-bagi Coca-Cola dan Ramadan bersama Coca-Cola. Yang ketiga, engagement tracking. Digunakan untuk mengukur keterlibatan konsumen melalui jumlah like, komen, share lewat iklan digital. Yang keempat, pengukuran ROI. Coca-Cola Indonesia menghitung ROI sebagai indikator keuangan untuk menilai keberhasilan kampanye. ROI diukur dengan membandingkan biaya kampanye terhadap peningkatan pendapatan, volume penjualan, dan kontribusi terhadap brand. Analisis hasil evaluasi berdasarkan data yang tersedia. Yang pertama, brand awareness. Kampanye adaptasi Coca-Cola di Indonesia khususnya saat Ramadan dan Lebaran, kampanye yang mereka lakukan berhasil meningkatkan brand awareness secara signifikan. Yang kedua, intensi beli. Tingginya kesadaran merek yang dihasilkan dari kampanye Coca-Cola. Kampanye yang dilakukan saat Ramadan dan Lebaran yang menonjolkan kebersamaan dan kemasan yang menarik minat konsumen untuk membeli Coca-Cola. Yang ketiga, ROI. Kampanye Coca-Cola di Indonesia ini menunjukkan ROI yang positif, kampanye berhasil, dan peningkatan volume. Penjualan selama periode kampanye menunjukkan bahwa investasi pemasaran Coca-Cola di pasar Indonesia memberikan hasil yang sesuai dengan target. Yang keempat, engagement. Tingkat engagement yang tinggi mencatat bahwa engagement rate digital Coca-Cola di Indonesia meningkat hingga 15% dalam waktu 3 bulan, terutama di TikTok dan Instagram. Pendapat pribadi terkait efektivitas kampanye. Menurut saya, kampanye yang dilakukan Coca-Cola di Indonesia tergolong sangat efektif. Coca-Cola mampu menjelaskan nilai-nilai budaya lokal ke dalam pesan komunikasi yang sangat relevan dan dapat mendorong emosional konsumen, khususnya saat Ramadan dan Lebaran, yang merupakan periode konsumsi yang tinggi di Indonesia. Yang kedua, hal yang bisa diperbaiki untuk evaluasi berikutnya. Walaupun kampanye Coca-Cola di Indonesia cukup berhasil, menurut saya Coca-Cola perlu mulai lebih serius masuk ke lingkungan karena sekarang banyak konsumen, apalagi anak muda, yang peduli soal sampah plastik di lingkungan. Coca-Cola bisa mendaur ulang botol atau program strategi menjalankan corporate social responsibility yang lebih relat. Yang ketiga, tantangan dalam evaluasi kampanye Coca-Cola di Indonesia adalah menghubungkan data digital dan dampak nyata terhadap penjualan dan royalitas merek, dan strategi komunikasi yang mereka gunakan agar evaluasi kampanye tetap akurat. Semoga video ini dapat memberikan insight menarik tentang pentingnya evaluasi kampanye pemasaran dalam dunia bisnis dan komunikasi. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk konten-konten edukasi lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.